yang kita bahas di sini adalah strategi serta kelebihan dan kelemahan strategi tersebut. Baik, mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya? Kalau jurnal pertama itu sistem strategi yang digunakan itu kan melalui blended learning. Nah, contoh kegiatannya bisa dengan menggunakan video pembelajaran dan bisa dengan menggunakan game pendidikan online. Kalau menurut saya strategi yang digunakan itu mungkin blended learning, itu saja. Menurut saya literasi sekolah dan literasi numerasi. Kalau saya model blended juga, model blended learning. Kelebihan kelemahan? Kalau kelebihannya itu yang pertama fleksibilitas waktu dan tempat, yang kedua kombinasi beragam sumber pembelajaran, dan yang ketiga bisa meningkatkan literasi digital. Kalau kekurangannya itu aksesibilitas teknologi, yang kedua keterbatasan interaksi sosial, dan yang ketiga memerlukan perencanaan yang harus cermat. Itu saja. Untuk keunggulannya atau kelebihannya itu dapat digunakan pada semua mata pelajaran lewat pemanduan unsur teknologi di dalamnya. Selain itu, dapat menggabungkan keistimewaan belajar menuju bentuk perencanaan pembelajaran yang akan meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk kekurangannya itu, diantaranya adalah media yang dibutuhkan itu sangat beragam. Apabila sarana dan prasarana tidak mendukung, akan sulit diterapkan. Dan blended learning memerlukan akses internet yang memadai. Kelebihan metode blended learning adalah agar mempelajari menjadi lebih fleksibel. Tujuan tentu saja ini berbeda jika kamu bandingkan dengan pembelajaran tradisional. Pada metode ini memungkinkan para peserta didik agar bisa belajar sesuai kecepatan sendiri. Dan kekurangannya adalah keterbatasan akses internet, kekurangan interaksi dengan pengajar, yang ketiga pemahaman terhadap materi, dan keempat minimnya pengawasan dari dalam belajar. Kalau saya, kelebihan dari blended learning itu yang pertama lebih fleksibel, hasil belajar yang efektif, meningkatkan interaksi dan keterlibatan peserta didik. Manfaat blended learning mampu meningkatkan kepuasan belajar, partisipasi peserta didik menjadi lebih aktif, dan menghemat biaya serta waktu. Kalau kekurangannya itu peserta didik dan guru terpisah secara fisik sehingga interaksi secara tatap muka menjadi berkurang. Selanjutnya jurnal kedua yaitu implementasi gerakan literasi sekolah pada masa pandemi COVID-19 dalam meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar. Strateginya menurutku itu kayak bisa dengan mengakses buku elektronik atau buku online. Untuk strateginya yang jurnal kedua, menurut saya itu pembelajaran daring dengan melakukan pembelajaran daring itu secara efektif untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar dan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Baik, kelemahannya. Kalau kelebihannya menurut saya bisa meningkatkan akses ke sumber bacaan, terus yang kedua bisa fleksibilitas waktu dan tempat, dan yang ketiga kreativitas dalam pengajaran. Kalau kekurangannya ketidaksetaraan akses, keterbatasan interaksi sosial, sama kehilangan dukungan dari perpustakaan karena lebih banyaknya penggunaan membaca menggunakan online. Terus yang keempat potensi kelelahan digital. Dan menurut saya kelebihannya peserta didik yang memiliki kemampuan literasi sains akan mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, logis, kreatif, menguasai teknologi serta melek terhadap ilmu sains. Dan kekurangan masih kurangnya kualitas akses terhadap sumber belajar dan informasi tentang sains. Menurut saya kelebihannya itu dapat memfasilitasi dan memotivasi siswa untuk mengembangkan pola belajarnya. Sedangkan kekurangannya itu ketersediaan biaya serta sarana dan prasarana sampai pada kurangnya kemampuan guru dalam menyajikan materi pembelajaran. Kalau saya, keunggulan itu bisa menghemat biaya dan waktu, lebih praktis dan fleksibel, pendekatan yang lebih sesuai, pengalaman belajar yang menyenangkan. Terus kalau kekurangannya itu keterbatasan akses internet dan berkurangnya interaksi dengan pengajar.
Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul Penanaman Karakter Gemar Membaca melalui One Day One Dongeng pada masa pandemi COVID-19. Kalau strategi dengan ini kegiatannya menurutku bisa dengan menonton video dongeng atau membaca dongeng secara daring. Dan menurutnya sama dengan membaca dongeng atau menonton video di YouTube. Menurut saya itu strateginya itu one day one dongeng. Kalau saya itu analisis isi sama minimal. Kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya bisa meningkatkan minat membaca, penguatan karakter, sama penggunaan teknologi yang meningkat. Terus kekurangannya itu kemungkinan kecanduan gadget pada anak, kesulitan pengawasan dan pendampingan dari orang tua, dan ketidaksetaraan akses. Dan menurut saya kelebihannya adalah anak-anak yang terbiasa membaca atau dibacakan dongeng cenderung memiliki konsentrasi dan kemampuan mendengarkan yang baik, ingatan yang kuat, kosakata yang kaya, dan pemahaman bahasa yang baik. Kekurangannya pada saat sekarang ketika dunia tidak lagi hampir berjarak karena pesatnya perkembangan teknologi digital, seni mendongeng terasa menjadi semakin langka. Kenapa? Karena hampir semua anak lahir di era digital yang serba canggih. Menurut saya kelebihannya itu menenangkan karakter gemar membaca pada siswa. Sedangkan kekurangannya tidak semua siswa itu dapat mengakses buku digital. Kalau saya itu kelebihannya memperlancar komunikasi serta mendapatkan fakta. Kemudian kekurangannya itu kadang topik atau pelajaran kurang menarik. Kemudian suara guru monoton. Itu saja. Nah, jurnal keempat dengan judul Pelatihan Menulis Cerita Anak pada Siswa SD Negeri Sadagori Cirebon, upaya kembangkan kreativitas di masa pandemi. Strateginya, Kalau strategi dan kegiatannya itu bisa dengan menuliskan cerita sesuai dengan imajinasi dari anak. Dan menurut saya pelatihan dan kreativitas. Menurut saya strateginya itu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan 4 tahap mulai dari analisis hingga evaluasi. kalau saya itu dengan metode ceramah dan tanya jawab. Kekurangan dan kelebihannya. Kalau kelebihannya bisa meningkatkan ekspresi kreatif anak, meningkatkan kemampuan membaca, mengembangkan pemahaman narasi, dan pemanfaatan teknologi. Kalau kekurangannya keterbatasan fasilitas, umpan balik yang terbatas, sama motivasi dan frustasi yang menurun. Dan menurut saya kelebihannya menggunakan kata dua kiasan yang sangat menarik, namun tidak semua orang bisa mengerti kata kiasan. Dan kekurangannya yaitu membuat pembaca sulit mengerti makna dari puisi tersebut. Menurut saya kelebihannya itu siswa itu belajar menemukan masalah, merumuskan masalah, lalu memecahkannya. Untuk kekurangannya, siswa merasa takut dan tegang bila guru itu kurang atau dapat menghadirkan suasana akrab dan menimbulkan keberanian siswa. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai tingkat berpikir siswa dan mudah dipahami siswa. Kalau saya itu metode ceramah itu kelebihannya dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak, siswa menjadi lebih fokus, guru mengendalikan kelas secara penuh, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas, dan pelaksananya mudah. Kalau kekurangannya itu siswa menjadi pasif, proses belajar kurang menarik dan membosankan, proses pengajaran berfokus pada pengertian kata-kata saja, dan evaluasi proses belajar sulit dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Kalau kelebihan metode tanya jawab itu dapat mengalihkan perhatian siswa dan memfokuskan siswa sekalipun pada saat itu siswa sibuk bermain dan bercanda sesama teman. Kalau kekurangannya itu siswa merasa kurang nyaman atau takut apabila guru tak acuh atau tidak memberikan support dan semangat untuk tampil berani. Selanjutnya jurnal kelima atau jurnal terakhir dengan judul Future World Inductive Model atau PWIM berbasis e-learning dalam pembelajaran menulis puisi siswa sekolah dasar di masa pandemi COVID-19. Strateginya itu bisa dengan menulis puisi secara daring. Dan menurut saya juga menulis puisi. Menurut saya strateginya itu adalah
Kalau saya itu strateginya future world inductive model dan e-learning. Keunggulan dan kelemahannya, Kalau kelebihannya bisa fleksibilitas waktu dan tempat, kemungkinan beragam sumber daya, dan pembelajaran online dapat mendorong siswa untuk belajar secara mandiri. Kalau kekurangannya, kurangnya interaksi secara langsung, kesulitan dalam memberikan umpan balik secara personal, dan keterbatasan pengembangan keterampilan menulis. Menurut saya kelebihannya sebagai bentuk ekspresi, puisi juga berperan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan ide atau gagasan terhadap suatu hal atau peristiwa. Dan kekurangannya, kesulitan siswa menulis puisi bisa dikarenakan kurangnya kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide atau gagasan yang dimilikinya. Menurut saya tuh kelebihannya memanfaatkan kemampuan siswa untuk berpikir induktif dan menggeneralisasi dasar analisis struktural dan fonetik. Untuk kekurangannya itu keterbatasan akses internet, berkurangnya interaksi dengan pengajar, pemahaman terhadap materi dengan minimnya pengawasan dalam belajar. kalau saya itu kelebihannya itu yang pertama belajar bagaimana membangun kosakata siswa, belajar bagaimana meneliti struktur kata dan kalimat, menghasilkan tulisan, judul kalimat dan paragraf, kemudian menghasilkan pemahaman tentang hubungan membaca atau menulis. Kekurangannya itu tidak semua peserta didik mampu mengembangkan kata dari gambar tersebut. Kemudian siswa tidak bisa kondusif dalam menyampaikan pendapatnya, serta guru tidak mampu untuk mengontrol sejauh mana siswa telah memahami kata atau kalimat yang disampaikan.